Oi di sana, subscribe dulu dong dan tekan tanda loncengnya agar channel kita ini bisa terus berkembang. Kita buat dari awal nggak usah ya, langsung Loh, gak ke apa-apa. situ aja. Dari Oke. apa dari ada ambil dari sampel atau gimana Mas Sugrin? Iya, ada example sih sebenarnya nih Pak. Tapi ada yang kita edit sedikit dan beberapa fiturnya. Tapi ya Nah, kita buat aja ya, biar teman-teman yang lain juga. Ya, dari awal. ya, Oke. biar gak kesasar Mas. Library-nya kalau sudah ada library-nya, kita buka file, kemudian example. Kita pilih nih Firebase ESP8266 client. Terus kita ambil yang nih, beginner start here. Oke. Yang ini ya Pak. Untuk perintah-perintahnya sendiri, kita bisa lihat di sini. Saya juga hanya sedikit sih yang beberapa yang dibutuhkan. Di beginner start here ini dia kontrol aja atau sama status juga? Sebenarnya statusnya itu nanti munculnya itu ketika posisi Firebase itu kan nanti nge-save ya Pak di cloud-nya itu. Nah di situ nanti bakal kelihatan. Oh di HP ini maksud dari statusnya nanti kita kasih indikasi kalau 1 itu on, 0 itu off gitu loh Pak. Oh, gitu. Jadi pada saat di Firebase itu posisinya itu adalah terakhir adalah 1, berarti kan off gitu Pak. Maksud dari statusnya itu gitu. Untuk seperti di Blink itu kan ada notifikasi. Nah kalau ini saya masih belum dapat. Sebenarnya ada tapi saya belum dapat. Pak Hanafi bisa di mute Pak Hanafi. Oke lanjut Pak Sugrin. Oke lanjut ya Pak. Kita untuk melihat beberapa perintahnya ini kita bisa lihat ini di http youtube.com mobis ini ya. Oke. Ada beberapa perintah yang perlu kita lihat untuk ininya. Nah, di sini ada Firebase ESP8266. Sini bisa ESP32 juga. Firebase JSON-nya juga bisa. Masuk ke home-nya juga ada. Kita ambil yang 8266. Kemudian di sini. Ini ada beberapa perintah-perintah yang bisa kita baca untuk membaca data pakai get integer atau apa. Kemudian untuk pengambilan datanya bisa pakai ini float data string. Nanti kita jelaskan sambil buat codingnya ya Pak. Oke lanjut. Di sini yang kita pakai itu sampai ini yang 5, yang 6 ini 6 sampai 6 dah kita pakai, yang sisanya kita sampai tanda bintang garis miring, kemudian kita delete. Nah, dari 6 ya Pak, 6 ini kan ada 6 ini di sini. Kemudian yang 6-nya kita cut, kita pindah ke void loop. Oke. Sedikit saya jelaskan dari programnya ini sendiri. Di sini itu ya umum untuk inisialnya, kemudian kita pakai serial beginnya 11.5.200. Ini perintah untuk connect WiFi. Jika connect
maka akan menampilkan IP-nya. Kemudian ini perintah untuk reconnect secara otomatis. Jadi ketika Wi-Fi-nya mati atau gimana, dia akan mencoba untuk connect otomatis. Kemudian di sini saya kasih yang nomor 5 ya, Pak. Set integer. Jadi set integer di sini itu adalah perintah untuk ngeset atau mengirim data dari ESP kita ke Verbase-nya. Jadi di sini tuh bisa terlihat Verbase set integer, kemudian ini itu LED status, ini folder yang akan muncul nantinya di Verbase. Contohnya saya buka ya, punya saya. Nah, jadi oke. Nah, LED status ini nanti akan muncul di sini, Bapak. Jadi ketika controller relay ngopi ini, kemudian nanti akan secara otomatis membuat folder yang namanya LED status. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini contoh ya. LED status. Nanti dia bakal muncul. Oke. Nah, seperti ini ya Pak nantinya. Di control relay, kemudian muncul nanti LED status, kemudian nilainya di sini adalah 1. Kurang lebihnya begitu nantinya. Nah, di sini kita tambahkan relay 1, atau mungkin Bapak-Bapak nanti terserah mau buat apa. Cuma kalau kita pengen kontrol ada 4 atau 5 relay kan, kita buat foldernya itu di sini pakai nih relay 1, kemudian slash lagi, untuk buat subfoldernya kita pakai tanda miring gitu ya Pak. Di sini kita buat kontrol relay, kemudian slash relay 1. Nah, kemudian dia akan ngeset di control relay, kemudian relay 1 bernilai 1. Nah, jika sukses maka nanti di serial monitor akan muncul tulisan set in data sukses, ataupun kita bisa rubah apapun di sini, misalnya ini siap. Kemudian jika gagal maka nanti dia akan menghasilkan apa? Gagal. Oke, ini untuk set in-nya. Kemudian kita lanjut ke loop-nya. Nah, untuk
membaca atau mengambil data dari Firebase-nya itu kita menggunakan perintah get integer ya Bapak. Untuk membacanya di sini tadi kan ada ya untuk ininya. Nah, untuk membaca data kita gunakan perintah ini. Nah, berhubung nilai yang kita ambil itu adalah integer, maka kita ambil perintahnya adalah get in. Oke, sini. Nah, kemudian ininya juga harus sama ya Pak. Yang ini harus sama dengan yang di atas tadi. Kita copy. Kita tampilkan di sini. Oke. Oke. Jadi ketika ambil data dari folder control relay, subfolder relay 1. Jadi dia ngambil data, kemudian di sini kita ubah. Ini kita hapus dulu. Kemudian kita ubah dengan perintah tambahan if. Buka kurung. Nah, untuk mengambil data kita gunakan perintah ini ya Pak. FBDO integer data. Jadi itu diambil dari sini. Oke, ini dia. Jadi kita untuk ngambil datanya pakai perintah fbdo.integer data. Kalau dia data integer, kalau kita butuh float atau string, nah nanti string ini kita gunakan pada saat kita pengambilan data dari app inventor. Jadi app inventor itu nanti ngirimnya data string. Untuk saat ini kita coba integer dulu. Jadi kita masukin ini if jika fbdo integer data itu adalah 1 kurung buka kurung kurawal. Nah, ini kita pindahin ke atas. Maka digital red buka kurung. Nah, berhubung di sini itu oke. Nah, punya Cak Buat ini kan dia pakai SP8266 itu GPIO 4 kalau untuk kontrol relaynya ya Pak. Untuk relay itu dia di GPIO 4 di sini GPIO 4, sedangkan GPIO 5 ini dia untuk kontrol optocouplernya di sini untuk inputannya. Jadi kita pakai yang GPIO 4. Jadi digital rate 4,
high. Koma. Nah, karena kita menggunakan digital write, maka di void setup kita tambahkan pin mode untuk pengenalan pinnya, pin 4, output. Nah, setelah pin mode 4 itu jadi output, kita set jadi output, maka nanti dikontrol di sini, digital rate 4 high. Jadi ketika dia bernilai 1, jadi data yang ini kita ambil di relay 1 ini nilainya 1, maka digital rate-nya menjadi high 4. Nah, untuk relay sendiri itu active low, sehingga kita buat di sini itu perintah printnya itu adalah relay 1 off. Oke. Ini ya Pak. Kemudian ini kita copy dari if. Kita paste ke sini. Di pas di bawah setelah ini. Nah, kita tambahin else. Jadi else if, jadi jika datanya 0, maka digital rate-nya kita buat menjadi low atau relay satunya on. Oh, dia aktif high ya? Aktif low ya? Iya Pak, untuk relaynya kan modulnya memang aktif low dia Pak. Oh gitu. Nah, kalau untuk Node MCU, Bapak-bapak bisa ubah ini jadi 16 ya untuk lampu LED yang ada di Node MCU. Kalau WMOS saya kurang paham juga, tapi di sini bisa ganti 16. D1 berapa D1 ya? Lupa saya. D1 WMOS ya Pak? Iya. Iya, di coding tadi ada Firebase host itu ambil dari mana itu Mas ya? Gimana Pak? Di coding ada Firebase host. Di coding ada Firebase host. Iya, itu apa itu? Ambil dari mana itu? Project Yang mana ID. itu? Oh ini Project ID. Di Project ID. Firebase yang atasnya token. Nah, ini. Nah, nanti kita isikan yang tadi Pak. Kita selesaikan ininya dulu, programnya. Nanti Iya. kita bahas ke atasnya. Oke, siap. Oke. Jadi ini else if. Jadi jika datanya 1 maka high, relay-nya off. Jika datanya ininya enggak perlu ya, satu kali aja. Nah, ini dibuka if, ditutup, kemudian if-nya tutup, ini if untuk pembacaan, kemudian ini untuk kurang lebih programnya ini Pak. Kemudian kita lanjut yang tadi ya, untuk hostnya. Nah, di sini kan ada
Firebase host. Nah, ini kita dapat dari ini tadi. Nah, Bapak-bapak bisa nekan tanda seperti rantai ini ya. Di real time database ya. Oke. Untuk ESP8266 kita harus menghapus ini HTTPS-nya, kita hapus sama garis miring yang terakhir. Itu khusus ESP8266, WMOS atau lain sebagainya. Tapi kalau kita menggunakan ESP32 itu wajib tetap harus dituliskan ya Bapak-bapak. Kemudian untuk ini autentikasinya ini kita ambil dari token yang sudah kita ambil tadi. Jadi masuk setelan project, kemudian akun layanan, rahasia database, menampilkan, kemudian kita copy yang ini. Terus kita masukkan ke autentikasinya tadi. Langsung kita paste aja. Oke, Bapak-bapak. Di service Mungkin akun ya. Ya, Database secret. Terus yang token tadi ya. betul. Yang database create, kemudian tokennya kita copy di sini, salin. Tampilkan, kemudian salin. Oke, sudah. Oke, untuk programnya sudah selesai ya Pak ininya. Tinggal save as. Kita buat namanya control relay copy. Oke, langsung save. Kemudian kita upload.